Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permadi. Saudara politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam mendukung musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup partai selama sesuai aturan partai. Menurutnya, kerja konsolidasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum selama 1 tahun tidak berjalan maksimal, sehingga suara partai di daerah turun. Bahlil dinilai terlalu fokus bekerja sebagai menteri dan mengesampingkan perannya sebagai ketua umum Partai Golkar. Ditanya, apakah bisa munaslup? Bisa, sangat bisa munaslup. Nah, apa indikasinya? Ya indikasinya setelah 1 tahun periodisasi ketua umum ini, konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan mulus, tidak tuntas. Karena di desa, para kader-kader teritorial desa mengeluh sekarang. Saya tanya, kenapa? Ya suara kita turun, Pak. Apalagi opini di pusat seperti ini. Tidak selesai-selesai kita, Pak. Ketua umum lebih banyak bertugas sebagai pembantu presiden. Nah, sekali-sekali ngurusi partai. Apalagi pengurus DPP yang lainnya tidak tahu kemana. Nah, ini ada masalah kan artinya kan. Istana ikut merespons soal isu Munaslup Golkar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta isu ini tak dikaitkan dengan Istana. Prasetyo bilang Istana tidak mengetahui urusan internal partai politik. Pemerintahan Prabowo kini fokus pada program Presiden Prabowo, bukan urusan partai politik. Tolong jangan segala sesuatu tuh misalnya dikaitkan dengan Istana ya. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah, tapi kalaupun terjadi dinamika dan Ketua Umum Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar gitu. Nah, sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semua dikait-kaitkan dengan Istana gitu. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro bilang kursi Ketua Umum Golkar akan terus panas. Agung menilai sebagai partai besar tanpa pemilik saham tunggal wajar jika kursi Ketua Umum Golkar selalu panas. Menurut Agung, Ketua Umum Partai Golkar harus memastikan secara internal konsolidasi lintas faksi terus berjalan. Tak hanya itu, komunikasi Golkar dengan Istana juga dinilai penting untuk pastikan terus berjalan baik. Tetaplah Golkar, partai besar yang punya pengaruh. Wajar jika kursi ketum selalu panas, menimbang tidak ada pemilik saham tunggal di partai berlambang beringin ini. Yang jelas, tugas seorang ketum tidak mudah. Pertama, secara internal memastikan konsolidasi elit lintas faksi terjadi. Kedua, secara eksternal memastikan komunikasi dengan Istana Hambalang dalam konteks ini berjalan dengan baik, memastikan dukungan solid penuh terhadap pemerintahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar, Nusron Wahid, tak mau ambil pusing soal isu musyawarah nasional luar biasa Golkar. Nusron mengaku tak pernah membicarakan hal itu dengan pihak Istana ataupun kader internal Partai Golkar. Soal isu Munaslup Golkar kan udah saya jawab. Nggak ada, Gus. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti apa nggak ada, Gus? Nggak ngerti dan nggak pernah diajak bicara soal masalah isu itu. Udah saya jelasin. Tapi bukan berarti isu itu nggak ada kan, Gus, di internal Golkar, Gus? Nggak ngerti saya kalau soal itu. Tapi saya nggak pernah diajak bicara soal itu. Oh, berarti ada dong, tapi Gus nggak diajak? Saya nggak pernah diajak bicara sama lingkaran istana soal itu. Pernah ada. Soalnya nama Gus belakangan menguat. Santer nih, Gus. Makanya saya santer kan. Makanya saya santer disebut-sebut karena saya nggak pernah diajak bicara dan nggak ngerti. Tapi